sebagai salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka pemahaman yang radikal dan transformatif terhadap realitas politik yang ada. Teori kritis ini lahir sebagai kritik terhadap positivisme dan juga teori-teori politik yang terlalu normatif. Rata-rata nasional di bawah 60%. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ini sekedar masalah teknis atau dinamika kekuasaan yang perlu diungkap? Teori kritis terlihat menonjol dalam ranah ilmu politik sebagai salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka pemahaman yang radikal dan transformatif terhadap realitas politik yang ada, berangkat dari tradisi mazhab Frankfurt di Jerman, mengkritik struktur politik yang ada, tetapi juga mengungkap kekuasaan ideologi yang beroperasi secara sistematis buat melanggengkan dominasi dan ketidakadilan. Kalau ditarik secara historis, teori kritis ini lahir sebagai kritik terhadap positivisme dan juga teori-teori politik yang terlalu normatif, sehingga cenderung mempertahankan status quo. Sebagai salah satu pendekatan teori ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Teori kritis ini menantang asumsi dasar dari teori politik tradisional yang seringkali bersifat positivistik dan deskriptif. Jadi positivisme ini memandang institusi politik itu secara objektif, terpisah dari konteks juga historisnya. Misalnya studi demokrasi dari teori tradisional hanya mengukur keberhasilan demokrasi melalui indikator partisipasi pemilih, tanpa menggali lebih dalam struktur sosioekonomi juga kultural pada wilayah tertentu. Nah, teori kritis ini berargumen bahwa pendekatan seperti itu gagal untuk menangkap dinamika kekuasaan, hegemoni, dan ideologi secara konteks yang menyeluruh. Dengan kata lain, teori ini mengkritik bagaimana politik seringkali dikecilkan untuk menjadi sekedar prosedur teknokrat, di mana untuk ketimpangan sosial dan ekonomi tidak dianggap memengaruhi hasil politik. Proposisi utama dalam teori kritis mengungkap bahwa ilmu politik adalah semua fenomena politik yang perlu dipahami di dalam kerangka relasi kuasa juga dominasi. Teori ini menekankan pentingnya melihat politik sebagai arena perjuangan ideologis yang mana kelompok dominan menggunakannya sebagai mekanisme untuk mempertahankan status quo. Misalnya, institusi politik, media massa, dan sistem pendidikan lebih sering terlihat sebagai alat untuk membentuk kesadaran masyarakat sesuai dengan kepentingan kelompok dominan atau rezim yang berkuasa. Teori ini mengadvokasi pentingnya emansipasi sebagai tujuan utama dari analisis politik. Emansipasi ini mengacu pada pembebasan individu dan kelompok dari struktur yang menindas. Untuk mencapai tujuan ini, teori kritis menggunakan pendekatan yang interdisiplin, yaitu ada analisis ekonomi, sosial budaya, dan politik untuk mengungkapkan pola-pola dominasi yang tersembunyi. Untuk posisinya, teori kritis di dalam ilmu politik ini adalah pendekatan yang menolak netralitas ilmiah. Bagi para pendukung teorinya, ilmu pengetahuan politik nggak bisa dipisahkan dari komitmen moral dan politik untuk menciptakan masyarakat yang adil, seperti yang dikatakan oleh Held. Output utama dari teori kritis ini adalah pengetahuan yang membebaskan. Itu adalah pengetahuan yang dirancang untuk mengungkap ketidakadilan dan menawarkan strategi untuk perubahan sosial. Kalau melihat studi kasus di Indonesia, saya mengambil rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 kemarin di banyak daerah di Indonesia. Data dari KPU menunjukkan tingkat partisipasi dalam Pilkada 2024 turun drastis dibandingkan periode sebelumnya, rata-rata nasional di bawah 60%. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ini sekedar masalah teknis atau dinamika kekuasaan yang perlu diungkap? Menggunakan teori kritis ini, rendahnya partisipasi pemilih dapat dilihat
sebagai proses hegemoni yang hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik itu sendiri. Dalam konteks ini, kalau menurut Gramsci, secara hegemoni ini bisa menjelaskan bukanlah hal yang spontan, tapi adalah produk dari narasi yang dominan yang diciptakan oleh elit politik juga disebarkan oleh media massa. Selain itu, teori kritis ini mengungkapkan bagaimana praktik neoliberal mengutamakan efisiensi ekonomi di atas keadilan sosial, dan itu berkontribusi terhadap alienasi politik di masyarakat. Penurunan partisipasi pemilih di wilayah yang dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak membawa perubahan yang nyata. Saya memilih siapapun akan sama saja hasilnya. Konteks ini, kalau Habermas melihat pada ruang publik atau public sphere, dapat digunakan buat menganalisis bagaimana ruang diskursus publik ini seharusnya menjadi arena deliberasi politik justru dikuasai sebagai kepentingan ekonomi politik semata. Cukup sekian dan itu dari saya. Semoga penjelasan ini sebagai salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka pemahaman yang radikal dan transformatif terhadap realitas politik yang ada.